Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Khatatul muhtaramin ulama al-kiram, atur dumateng para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh ingkang hadir wonten sah menika ingkang kawula hormati, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syukur teng kersanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng sedaya nikmatipun ingkang kaparingaken dumateng kula njenengan sami. Mugi-mugi mawon kula njenengan sami menika termasuk hambanipun Allah ingkang pandai-pandai bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun shalawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajab benjang wonten alam akhirah pikantuk syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sampun dados kebiasaan kula njenengan sami menika sering ngaji, punya semangat ngaji dipun bulan baleni. Sekian lama kula njenengan sami mengaji niki perlunipun hadirin sekalian biar agama niki mancep dalam manah kula njenengan sami. Niki fungsine ngaji. Wonten dawuh ida takarroro takorroro. Tatkala masalah niku sesuatu niki dipun bolan baleni, perkara itu dibolan baleni, maka yang terjadi adalah takorroro, akan menancap kuat. Saya ibaratkan seperti orang memukul paku. Kalau mukulnya cuma satu kali, maka paku itu belum menancap kuat. Tapi tatkala paku ini dipukul beberapa kali, terus dipukul, maka yang terjadi adalah tancapan yang kuat. Paku tersebut menancap pada sesuatu yang dipakukan itu. Demikian kula njenengan sami hadirin sekalian. Manakala kula njenengan sami niki sering seneng ngaji, bolak-balik ngaji,
bolak-balik zikir dan lain sebagainya. Maka diharapkan itu nanti kalau terus-menerus dilakukan secara istiqomah, maka agama niki akan menancap dalam manah kula jenengan sami. Kalau kita sering mengetahui iklan di TV itu kan di bulan baleni terus-menerus dari dulu sampai sekarang, itu yang namanya Pepsodent atau Rinso ya seperti itu. Rupanya yang ngono kuwi, bentuknya yang ngono kuwi. Tapi kenapa nih diiklankan terus-menerus setiap hari? Tujuannya apa? Agar Pepsodent Rinso ini menancap dalam hati pemirsa. Sehingga nanti suatu saat nanti nalika arep umbah-umbah ya kelingan Rinso. Nalika arep gosok gigi kelingan Pepsodent. Demikian tujuan kula jenengan sami ngaji niki. Tujuan kita mengaji terus-menerus ini adalah biar menancap dalam manah kula jenengan sami, dalam hati kula jenengan sami, sehingga dalam kehidupan kula jenengan sami niki mengke tatkala bungah gembira ingat kepada Allah, tatkala susah juga ingat kepada Allah, nalikane banyak uang juga ingat kepada Allah, nalikane gak patek duit ya tetap ingat kepada Allah, karena agama atau Allah itu sudah menancap dalam hati kula jenengan sami. Niku tujuanipun ngaji niki di bulan Bali ini. Maka dengan demikian maka tidak ada kata bosan dalam mengaji, nggak ada kata bosan dalam ibadah. Karena apa? Fungsi daripada terus menerus di bulan Bali ini sering diulang-ulang, maka itu akan menancap dalam hati kula jenengan sami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah-ibadah kula jenengan sami. Kula jenengan sami dipun perintahaken oleh Allah niki salat 5 waktu sehari semalam. Niki tujuannya apa? Biar kula jenengan sami niki 1 hari semalam niki ingat terus kepada Allah. Waktu pagi diperintah salat. Kenapa? Ben waktu pagi itu ingat kepada Allah. Terik matahari diperintah salat. Waktu zuhur. Kenapa? Biar waktu zuhur itu ingat kepada Allah. Asar juga seperti itu, maghrib juga seperti itu, isya juga seperti itu. Tujuannya agar kula jenengan sami niki selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini saya akan mencoba membaca satu kitab naminipun Mau'izatul Mukminin. Di sini menerangkan tentang wujubul khusu'i, kewajiban khusyuk. Yang dimaksud di sini adalah kewajiban khusyuk di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh subhanallahu ta'ala Allah ta'ala wa aqim lan ngetekno sira as-sholata ing sholat lidzikri krana eling maring ingsun. Kata-kata zikri ini adalah agar kula jenengan sami niki selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Dzahirul amri utawi dzahire perintah iku al-wujubu wajib. Di sini dijelaskan bahwa eling kepada Allah, ingat kepada Allah tatkala kula jenengan nabi salat niki sebetulnya hukumnya wajib. Karena apa? Li dzikri. Salat itu untuk mengingat aku. Hadirin sekalian, tapi ironisnya eleke kula jenengan sami niki nggih kula barang padha mawon. Salat ini kadang-kadang yang katanya menyembah Allah, mendekatkan diri pada Allah. Salat yang katanya DP kepada Allah, tapi sering kula jenengan sami niki dari awal salat mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai kula jenengan sami salam niki tidak ingat Allah sama sekali. Ini sebetulnya salat kula jenengan sami ini belum sampai pada aqimis shalah lidzikri. Perintah salat niku agar kita mengingat kepada Allah. Tapi kalau jenengan sami niki sering di dalam sholat ini mboten kelingan
pangeran. Coba kalau jenazah saya bayangkan, wong kita itu ingin menghadap gubernur, terus petuk gubernur, terus gak kelingan gubernur. Ini bagaimana? Ini nggak salah kaprah toh. Wong sowan nggo gubernur, wis ketemu gubernur, lah kok blas gak kelingan gubernur. Ini bagaimana? Maka sholat itu sebetulnya untuk ingat kepada Allah. Lalil dzikri di sini adalah perintah khusyuk kepada Allah. Sebelumnya ngeten hadirin sekalian, ada beberapa definisi khusyuk yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, khusyuk niku ada yang memberikan definisi al khusyuk huwa tarkul ghairi li ajlil amali. Khusyuk itu meninggalkan yang lain li ajlil ngamali karena terfokus pada satu amal. Niku jenenge khusyuk. Jadi liyane ditinggal, hanya satu yang dijalankan. Itu namanya khusyuk. Lah, khusyuk di sini, kalau khusyuk di dalam sholat, kalau pengertian khusyuk yang pertama tadi, meninggalkan yang lainnya karena terfokus pada satu amal, maka ini harus dimulai dari zahirnya dulu. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah terdengar Allahu Akbar sholat, maka harus meninggalkan lainnya, hanya terfokus pada sholat, ngelakoni sholat, budal sholat. Ini khusyuk. Kalau definisi khusyuk seperti tadi, meninggalkan yang lainnya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, perintah sholat datang, kumandang sholat datang, maka segala bentuk aktivitas dunia harus ditinggalkan. Ini namanya khusyuk. Khusyuk dohir seperti ini. Ada yang khusyuk batin. Kalau sudah Allahu Akbar, maka yang terfikir hanyalah Allah, hanya ingat kepada Allah, dan selain Allah tidak ingat. Ini definisi asli daripada khusyuk. Lagu jenazah sami seperti itu, kebiasaan kalau jenazah sami. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Maka ulama ini memberikan satu keterangan. Piye carane bisa khusyuk? Ini ada pembantunya. Yaitu apa? Maka tatkala sholat kula jenengan sampeyan ini berusaha mengerti, memahami lafaz yang dibaca di dalam sholat. Ini nanti akan membantu kekhusyukan kita. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalau makna di dalam sholat kita mengerti dan kemudian kita hadapkan kepada Allah dengan memahami yang kita ucapkan di dalam sholat, maka niki bisa membantu kekhusyukan kula jenengan sami di dalam sholat. Maka pentingnya ngaji di sini, memahami makna yang kita ucapkan di dalam sholat. Nah, orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya ini bagaimana? Faman mengkote sapane wong iku ghafala lamun lali sapa wong fi sholatihi ing dalem sholate wong, kaifa yakunu mongko iku kaya apa ana iku muqiman njejekaken laha maring salat li dzikrihi krana eling temaring eling dhateng Allah taala. Kala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, wala takun lan aja ana sira iku minal ghafilina, setengah saking wong kang padha lali kabeh. Salat kula jenengan sami niki lek mboten kelingan sama sekali dengan Allah. Ibadah kula jenengan sami nomor selain salat juga bisa. Segala aktivitas ibadah kula jenengan sami kalau tidak ingat kepada Allah, maka niki dipun arani orang yang ghaflah, orang yang lupa di dalam sholatnya. Dan orang yang lupa dalam sholatnya itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wailul lil musallin alladzina hum ngan sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat ini lali, sholatnya itu lali. Salajengipun ja'ala dadiaken sapa Allah Gusti Allah awwala maratibil falahi ing kawitane derajat kebahagiaan.
kabejan iku al khusyuk fis sholati ing dalam salat. Iklaman karena mengetahui bi anaman kelawan satamene wong iku faqadahu lamun kesepen sapa wong fa wa maqade wong iku bimarahili nganil fauzi wan najah. Ngeten. Salat khusyuk ini sebetulnya orang ini sudah mencapai derajat pada bahagianya dalam salat. Ulang sering malih. Nalikane tiyang niki sudah bisa khusyuk dalam salat, maka orang niki bisa bahagia, senang, tentram di dalam salatnya. Sehingga banyak sekali dawuh-dawuh Kanjeng Nabi seperti qurratu aini bis shalah. Kebahagiaanku itu nalikane dalam keadaan sholat. Karena apa? Karena sholatnya Rasulullah ini bisa khusyuk, bisa sambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten lagi dawuh sholat itu sakana lahum. Sholat itu badhe menentramkan kula jenengan sami. Niki nalikane sholat tidak ghaflah, nalikane sholat tidak lupa dalam sholatnya. Nah, tiang-tiang yang sepi, artinya tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya, ini sebetulnya orang ini adalah telah menghindar dari kebahagiaan itu sendiri. Kalau contoh akan ngeten, kalau jenengan sami niki sudah angel, sulit ketemu gubernur misalnya. Tatkala sudah ketemu gubernur, kudune omongan karo gubernur, kudune bercanda kali gubernur. Lah kok niki ditinggal ngelewes, gak patek ngereken gubernur. Orang ini sebetulnya menghindar dari kebahagiaan ketemu dengan gubernur. Sama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalikane kula jenengan sami salat, ini seharusnya sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kula jenengan sami niki mendekat pada Allah dan konsentrasi kepada Allah. Tapi nalikane kula jenengan sami salat, tapi ngelewes dalam salat kula jenengan sami, ora khusyuk, sing dipikir malah reno-reno. Allahu Akbar salat kelingan sawai. Allahu Akbar salat kelingan sapine. Allahu Akbar salat kelingan parini dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini adalah ngendikane kitab niki, ini sebetulnya orang yang menghindar dari kebahagiaan yang seharusnya dia bahagia karena salat, tapi menghindar dengan lali kepada Allah. Kita paham lagi? Ya kalau contoh gubernur ini mau ketemu gubernur, seharusnya dia ini bercanda, asik oleh gubernur, mengutarakan apa yang diinginkan oleh gubernur kepada gubernur. Tapi kalau jenengan sami niki ngelewes tinggal HP-an mawon gak patek ngereken gubernur. Kalau jenengan sami niki seakan-akan meninggalkan kebahagiaan yang seharusnya bersama gubernur. Dengan Allah juga seperti itu. Nalikane salat kula jenengan sami tidak khusyuk, tidak konsentrasi kepada Allah. Salat yang seharusnya qurratu aini bis shalah, salat yang seharusnya sakana lahu, menenteramkan kita, mergo kula jenengan sami tinggal ngelewes, akhirnya tidak ada kebahagiaan di dalam salat kula jenengan sami. Artinya salat ini tidak bisa membekas dalam kehidupan kula jenengan sami. Padahal kalau salat ini baik, maka tanha nganil faksa'i wal mungkar. Salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mergo salat kula jenengan sami sering lewes, pokok bar salat ya mungkar berjalan terus, faksa ya berjalan terus, maksiat ya berjalan terus. Karena apa? Karena tidak bisa menghayati di dalam salat kula jenengan sami. Insyaallah mengatakan keterangan ini. Nggih. Salajengipun wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu angin mestine utawi salat iku tamakkurun anteng, wa tawadhuun dan tawadu, wa tadarrun lan DPDP, marek, wa tadungu yadaika lan nyelehaken yadaika ing tangan sira, takulu kalih ngucap sira Allahumma Allahumma
faman lam yaf'al fahiya khidamun. Maksudnya ngeten, salat itu sebetulnya ikut tamakun. Tamakun itu anteng di dalam menjalankan salat. Tamakun. Kemudian wa tawadu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat niku Bapak-bapak sekalian, maka dianjurkan lek salat niku menghadap datang tempat sujud. Maka dimakruhkan nalikane kula jenengan sawi salat ing karo ndangak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ini makruh. Malah enten sing diharamne malih yang tidak menunjukkan tawadhunya, apa itu malang kerik. Salat malang kerik haram hukumnya, batal salatnya. Sebagian ulama membatalkan. Jadi ngeten Allahu Akbar ngeten malang kerik ngeten. Ngejak tukaran pangeran lebih. Ya. Karena apa? Karena malang kerik dan menghadap ke atas itu bukan representasi atau perwujudan daripada khudu atau tawadhu. Maka gak oleh sholat itu karo ndangak atau karo malang kerik. Harus tawadhu. Okay. Kemudian watadarru yadaika Allahumma. Lah salat itu sebetulnya seakan-akan kita itu mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ada ketawaduan, ada ketenangan di dalam salat, kemudian ada tadarru, merasa mendekatkan diri pada Allah, DP wonten ngarsanipun Allah. Faman lam yaf'al dzalika, faman lam yaf'al fa ya khidamun. Maka kalau sholat tidak seperti ini, sholat tidak dengan tamakun, tidak dengan anteng, atau sholatnya biayaan dan lain sebagainya, maka fahiyah hidang. Ini adalah sholatnya yang kurang. Sholatnya kurang. Waruya nanti riwayataken man utai sapa samane wa iku lam tanhahu lamun ora nyagahu ing wong apa salate wong nganel faksai saking faksa niki berbuat jelek, berbuat Allah, wal mungkari dan berbuat mungkar, lam yazdad moko ora tambah sapa wong binallahi sangi Gusti Allah ila dan kecuali jauh dengan Allah. Maka tatkala sholat kula jenengan sami ini tidak bisa mencegah kula jenengan sami dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Tatkala sholat dan tidak sholat sama saja. Maka sholat ini nanti akan lam yasdad minallahi ila budan. Orang ini nanti akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kula jenengan sampai sholat itu sebetulnya harus menghayati sholat itu sendiri. Bagian ulama mengatakan begini, ampri sholat kula jenengan sami niki bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aktivitas di dalam sholat ini dibawa di luar sholat. Artinya apa? Nalikane di dalam sholat kita berbicara dengan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata yang baik yang kita ucapkan. Maka ini nanti agar sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kata-kata baik di dalam sholat ini harus dibawa di luar sholat. Mulai bar sholat ya kata-katanya yang santun seperti di dalam sholatnya, artinya seperti itu. Kata-katanya santun, tidak arogan, gak seneng ngelarani atine wong dan lain sebagainya. Kemudian gerakan-gerakan di dalam sholat itu juga kita bawa di luar sholat. Apa itu? Tawadhu, khudu, gerakan kita baik. Apa itu? Tumak ninah. Artinya dalam gerakan kula jenengan sami tumak ninah, tidak arogan dalam tindakan kula jenengan sami setelah keluar dari sholat. Maka kalau sholat ini bisa kita wujudkan di luar sholat, maka insya Allah niki sholat kula jenengan sami akan mempengaruhi kehidupan kula jenengan sami, akan mempengaruhi karakter kula jenengan sami. Setelah sholat kula jenengan sami akan menjadi orang yang
baik sesuai dengan sholat kita yang baik. Wa khuqiya lan den riwayataken ngan Muslim bin Yasarin saking Muslim bin Yasar annahu sak temene Muslim bin Yasar iku kana ono sapa Muslim bin Yasar iku yusolli salat sapa Muslim bin Yasar fi Masjidil Basrah ing dalem Masjid Basrah fasaqata maka runtuh apa haitun pager apa haitul masjidi dinding masjid. Jadi ada yang ceblok yang kiwatengene masjid nonton. Fa wazinga moko nganggit sapa ahlu suki ahli pasar lahatu fama iltafata. Kemudian orang-orang ini podo mencegah dari noleh atau tetap sholat dengan baik. Nah setelah itu orang-orang ini merasa bahagia karena meskipun ada runtuhan dinding yang keras tidak menoleh, tapi tiang-tiang ini krungu. Tiang-tiang ini krungu. Nek enek dinding sing ceblok. Kemudian Yasar apa sih niki? Muslim bin Yasar niki bingung, wong iki lha opo nih? Kok padha gremeng-gremeng. Padahal kerasnya dinding itu terdengar oleh semua jamaah. Tapi Muslim bin Yasar tidak mendengar sama sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa Muslim bin Yasar ini sholatnya sangat konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun orang lain mendengar, niki Muslim bin Yasar tidak mendengar runtuhan dinding yang jatuh dengan keras seperti itu. Nah, orang-orang yang khusus seperti ini banyak sekali dialami oleh para sahabat Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi itu enten sing kena panah, nalikane gak salat dicabut niku sambat loro. Tapi nalikane salat Allahu Akbar, panah yang menancap itu dicabut gak rasa loro. Ini karena apa? Karena sange khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian kan dipun muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng pripun kula jenengan sami niki? Nalikane salat kula jenengan sami niki tidak bisa khusyuk. Nalikane salat kula jenengan sami niki kadang-kadang kecampuran riya. Nalikane salat kula jenengan sami niki penuh dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah seperti kita itu ada cara, yaitu apa? Setelah sholat kula jenengan sami istighfar wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di dalam sholat kula niki mboten enten khusyuk sama sekali. Tolong ampuni dosa saya. Ya Allah, nalikane sholat kula jenengan sami mboten saged khusyuk riya dan lain sebagainya. Maka setelah sholat kula jenengan sami mohon ampun kepada Allah, istighfar wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kula jenengan sami ini banyak kelemahan nalikane kula jenengan sami di dalam sholat. Kadang-kadang wis gak khusyuk, sholatnya lali, kadang-kadang syarat rukun tidak terpenuhi, cowok dan lain sebagainya. Maka untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kula jenengan sami di dalam sholat, niku dimintakan ampun kepada Allah nalikane kula jenengan sami niki selesai dalam sholat kula jenengan sami. Maka ulama-ulama kita itu sangat pandai. Wiritane banter ben jamaah niki krungu, ben santri niki krungu. Astagfirullahaladzim. Dikeras nih ben krungu. Tujuannya apa? Tujuannya biar sama-sama bisa melafalkan istighfar bareng-bareng dengan kiai ini. Sama ngantos lamcing itu assalamualaikum terus pelencing, nggak ada wiridan sama sekali, nggak ada penyesalan dalam sholat sama sekali. Jadi sholat itu assalamualaikum mesti koratan. Ini jenis sholat sing lamcing. Nah, istighfar seperti ini ngakali agar sholat kula jenengan sami niki kelemahan-kelemahan kula jenengan sami di dalam sholat niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora sah ngrungokne tiyang-tiyang sing seneng bid'ah nih.
bar salat kok wiridan bid'ah, bar salat kok salaman bid'ah. Gak ngerti karepe kiai mbiyen ini bagaimana. Ya, kiai mbiyen itu malah dalam nalikane selesai dalam salat itu mikir, salatku mengapi apa gak? Salatku bener apa gak? Salatku khusyuk apa gak? Kekhawatiran seperti itu maka diungkapkan oleh para kiai dulu itu apa? Minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salat sing sae, ibadah yang sae, ibadah yang baik itu harus mempunyai dua ciri khas. Yang pertama adalah khauf. Khauf niku setelah ibadah, setelah salat kula jenengan sami niki wedi. Wedi apa? Wedi ini gak ditampa kalih Allah Subhanahu wa taala. Wah, salatku gak karo-karuan. Salatku acak-acakan. Takut, ada ketakutan kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua ada sifat roja. Roja niku mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, meskipun salat saya ini tidak baik, salat kula niki acak-acakan. Salat kula niki tidak khusyuk, salat saya niki masih riya ya Allah. Tapi dengan rahmat panjenengan, kula mengharapkan rahmat panjenengan. Mugi-mugi amal kula panjenengan tampi. Niki ciri khas orang beribadah yang baik seperti ini. Yang tidak baik apa? Yang tidak baik itu sombong setelah ibadah. Bar salat sombong, rumangsane mlebu swarga dhisik dewi. Bar sedekah sombong, rumangsane mlebu swarga dhisik dewi. Dalam ibadah, amal ibadah itu ada dua sifat yang harus kita jalani. Takut kepada Allah apabila ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, roja, mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang harus kita jalankan hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajiban kula jenengan sami niki memang harus berusaha khusyuk, berusaha berkonsentrasi penuh nalikane menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan yang roja ini jangan dibuat sandaran utama. Allah Gusti Allah ki Rahman Rahim, pelas asian, masih salat ku acak-acakan ra khusyuk lah. Gusti Allah Rahman Rahim, Gusti tampa karo pangeran, aku yakin niki enggak ada peningkatan dalam ibadah kula jenengan sami. Nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring hidayah dhumateng kula jenengan sami, nggih, saged terus menerus taat wonten karsanipun Allah. Terus menerus ibadah wonten karsanipun Allah, istiqomah, nggih. Maka sering kula aturaken dhateng karsa panjenengan sami, istiqomah niku sangat penting dalam kehidupan kula jenengan sami. Kula jenengan sami sering melihat orang-orang meninggal dalam keadaan baca Quran. Kenapa? Karena dia dalam hidupnya itu sering baca Quran, terus-menerus baca Al-Quran. Yamutul mar'u ala ma'asya. Menungso niku mati sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Biasanya poso istiqomah, jelalah meninggal dalam keadaan berpuasa. Baca Quran, terus seneng Quran, ahli Quran. Insya Allah nanti meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Senengannya sedekah, terus mari sedekah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menakutkan nalikane kula jenengan sami punya istiqomah kemaksiatan. Niki berbahaya. Istiqomah yang gerdung wujud. Inilah wayang ngeplekne kartu jatai makan teh. Jadi cabut nyawane kali Gusti Allah. Maka kula jenengan sami harus berusaha membuat amalan yang istiqomah, membuat amalan yang terus-menerus kita jalankan. Muga-muga kula jenengan sami niki benjing lek situ yang sukses. Apa itu? Mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka janji Allah adalah dakhalal jannah. Barang siapa ini mati dan hatinya, lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka ada doa yang sering diucapkan oleh para ulama, ya Allah ridhoilah, hidup dalam ridho Allah, meninggal juga dalam ridho Allah. Ya Allah hidupkanlah kami dalam ridhomu, matikanlah kami dalam ridhomu. Niki tujuan akhir kula jenengan sami.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mati Allah ridho, kita juga ridho dalam kematian itu. Niki angel. Itu mati dalam keadaan ridho. Ya Allah kalau ridho jangan cabut nyawa kula ridho. Dan diridani mati dalam keadaan ridho ikhlas juga diridani Allah Subhanahu wa taala. Niki mati yang sulit. Meninggal dalam keadaan seperti ini. Jadi arep mati niku ikhlas, seneng, bahagia karena akan bertemu dengan Tuhannya. Kemudian diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau jenengan saya bijing meninggal dalam keadaan tenang, gembira, tidak khawatir, tidak rusak. Karena apa? Karena akan bertemu dengan Tuhan kita, Allah kita yang mengatur dalam segala kehidupan kula jenengan sami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sedaya ingkang saged kula aturaken apabila wonten kekhilafan kekirangan niki wau ngganteni Gus Suhal nggih dalam keadaan siang wau Gus Amil ngomongi kula mungkin Gus Suhal mboten rawuh kula ingkang gantosi tentunipun mboten sami kalih Gus Suhal ngilmune atuh kula kalih Gus Suhal niku pun ngilmune dhuwur nek kula nembe mintip-mintip apabila wonten kekhilafan kula kekiraan kula anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katipun nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalikal karimi wa udimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghulika wal qadimi lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wiyahum min ahli syarri wa ahli dharik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makadan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.